Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai pada pagi hari ini kita semua yang bisa menghadiri acara webinar ini diberikan nikmat yang luar biasa, sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama yang sama-sama kita hormati Pak Dirjen GTK, Ibu Direktur P3 GTK, Ibu Neneng, Bu Anita, teman-teman narasumber dan para peserta dari pengawas, kepala sekolah, guru yang sangat hebat dan super sekali. Pertama-tama kita coba membagikan tentang naskah yang berjudul adalah evaluasi pelaksanaan PDR sebagai bagian tugas dari pengawas sekolah. Bu Neneng di-share dari panitia atau? Oke. Ya, ini dari teman-teman sudah, alhamdulillah. Baik. Terlihat Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oh baik. Itulah judul yang telah disampaikan oleh pihak penyelenggara yang kita bahas bersama. Next, Pak. Baik, dalam agenda kita yang kurang lebih nanti 30 menit, ini ada dua, yaitu yang pertama itu adalah kebijakan penyelenggaraan pendidikan masa pandemi, dan kedua adalah evaluasi PDR oleh pengawas sekolah. Kebijakan dari rumah, belajar di rumah, silakan lanjut. Nah, saya mencoba mengambil suatu prinsip prinsip kebijakan ini. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini saya ambil dari Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Syahril. Lalu yang kedua, tetap mengusung merdeka belajar, kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir yang harus ada di guru dahulu sebagai garda terdepan pendidikan. Ini saya kutip juga dari Mas Nadiem, yaitu Mendikbud kita. Lanjut. Kebijakan pendidikan di masa pandemi ini. Yang pertama, yaitu landasan ini adalah SK Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional penyebaran corona sebagai bencana nasional. Lalu yang kedua adalah surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, dan yang ketiga surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Lalu Perdirjen 1520, pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona. Lalu berikutnya adalah keputusan bersama 4 menteri, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri, penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 masa pandemi COVID-19. Lalu yang berikutnya, ini barangkali keputusan gubernur, ini masing-masing daerah. Ya, masing-masing daerah biasanya ada dari turunan dari aturan di atasnya, maka gubernur akan memberikan aturan. Misalnya di sini adalah keputusan gubernur DKI nomor 735 dan sebagainya. Berikut. Nah, di sini kebijakan pendidikan ini pertama bahwa tahun ajaran 2020-2021 ya, ini juga diambil dari paparan Pak Dirjen, bahwa tetap dimulai Juli, kemarin kita sama-sama kita ikuti mulai tanggal 13. Lalu pembelajaran di zona kuning, oranye, dan merah. Ya, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, ini ternyata bahwa ada 94% peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah. Sekitar 429 kabupaten. Hanya 6% peserta didik di zona hijau. Ya. Lanjut barangkali.
Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan dimulainya belajar tatap muka untuk peserta didik ya. Di sini tadi ada surat edaran Mendikbud nomor 4, keputusan 4 Menteri dan pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, di sini dimulailah dari pembatalan, pembelajaran dari rumah dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang ada yang sudah dan ada yang belum mulai dievaluasi. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Pembelajaran dari rumah ini kalau saya ambil dari surat edaran nomor 4 tahun 2020 ya, bahwa melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum baik untuk naik kelas maupun kelulusan. Ini yang harus kita pelajari betul, pahami betul teman-teman, kepala sekolah, pengawas, dan guru bahwa di dalam surat edaran ini sudah pasti bahwa yang penting di sini adalah pengalaman belajarnya dan jangan terlalu terbebani oleh kurikulum. Lalu yang kedua, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19 dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita juga sudah melihat satu tayangan yang luar biasa, bagus ya, bahwa itulah salah satu contoh kecakapan hidup dan inilah yang diterapkan pada kita sebagai pengawas, nanti kepala sekolah juga pada siswa-siswa kita. Lalu aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi. Nah, bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Jadi ini betul-betul peran kita sebagai pengawas dalam apalagi kita di seluruh Indonesia yang memiliki kesenjangan juga sangat tinggi, fasilitas belajar setiap sekolah juga sangat-sangat berbeda sehingga dan juga di dalam satu kelas pun, dalam satu rombongan belajar pun juga belum tentu semuanya sama sehingga nanti dalam evaluasi kita di dalam baik kepala sekolah maupun guru ini adalah harus betul-betul tahu bagaimana jumlah siswa yang mempunyai akses, yang tidak, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor dan nilai kuantitatif. Nah, ini juga sangat-sangat penting harus disampaikan kepada teman-teman kepala sekolah maupun guru karena memang boleh katakan kalau kuantitatif ini agak sulit, tetapi kalau memang kualitatif ini luar biasa. Lanjut, barangkali Bapak dan Bu. Nah, ini adalah PJJ dan PDR. Ada yang katakanlah apa sih pengertian PJJ dan PDR? Pembelajaran jarak jauh, PJJ adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar, guru, dan pembelajar. Yang memungkinkan pembelajaran atau siswa belajar dari rumah, termasuk juga gurunya juga dari rumah, bisa dari sekolah, siswanya juga dari rumah dan sebagainya. Nah, disinilah antara PJJ dan PDR belajar dari rumah. Berikut. Nah, ini juga saya ambil persis di dalam surat edaran Pak Menteri bahwa apa yang membedakan antara daring dan luring ya, daring dan luring. Saya ambil contoh ini kelihatannya kalau daring itu adalah bertatap. Nah, di sini ada penjelasan berikutnya. Kalau PJJ dalam jaringan, ya daring atau online itu, daring dengan kegiatan tatap muka virtual. Contohnya PJJ melalui Vicon, Bebek, Tim, dan sebagainya. Lalu daring tanpa kegiatan tatap muka. Nah, misalnya di sini adalah virtual kelas Maya, LSM, LMS. Ya, ini ada contohnya dan sebagainya. Lalu sedangkan yang luring atau offline ya, PJJ luar jaringan, ini yang harus kita kadang-kadang juga belum tentu seolah-olah kalau kita sudah menggunakan televisi, radio itu adalah masuk daring. Ternyata juga tidak ya, bahwa di sana kalau luring dengan media ada dua jenis ya, luring dengan media elektronik, contohnya misalnya televisi. Nah, kenapa kok dengan televisi termasuk dengan luring? Ya karena kita tidak bisa berinteraksi. Radio atau video pembelajaran, walaupun video pembelajaran dibuat oleh guru, disampaikan kepada peserta didik mengamati dan sebagainya, itu betul dengan media, tetapi tidak dengan daring, tetapi dengan luring.
Nah, yang kedua, luring dengan media non-elektronik. Yang pertama tadi dengan elektronik, yang non-elektronik. Contohnya adalah dengan buku, lembar kerja, modul, dan buku paket. Nah, disinilah dari 4 ini kira-kira nanti mana yang paling cocok. Walaupun dalam satu kelas pun juga kadang-kadang bisa ada mungkin dalam satu kelas 32 orang, misalnya ada beberapa orang yang tidak mempunyai jaringan. Nah, ini bisa dengan cara-cara yang seperti ini. Next. Nah, alternatif pembelajaran dari rumah, ya, alternatif pembelajaran dari rumah. Di sini adalah ada moda, alokasi, KD, materi, media. Nah, tadi barangkali modanya bisa memilih daring atau luring, tetap interaktif yang berorientasi tetap pada hot, frekuensi tatap muka virtual. Ini juga perlu dibatasi karena memang melihat, mengamati dan sebagainya kelengkapan daripada teman-teman dari guru dan juga peserta didik. Alokasi waktu atau CPL sesuai dengan struktur kurikulum itu memang tetap, tetapi jumlah menit setiap CPL bisa dikurangi. Misalnya, kalau misalnya yang pembelajaran biasa 60 menit dari 45 menit atau sekitar 25 sampai 3 menit per CPL-nya. Jadi tidak harus jam tatap mukanya itu harus, kalau misalnya di SMP 40 ya 40, SMA jam 45, ini bisa saja dikurangi dari CPL-nya. Sehingga perhitungan dengan mengajar guru tetap dapat dipenuhi. Kalau dia dengan menggunakan katalah 45 sesuai dengan ini, mungkin juga akan jadi lebih sore. Lalu KD atau materi. Nah, KD-nya juga sama, bisa diambil yang UKRK, urgen, kontinuitas, relevan, dan kebermanfaatan. Jadi tidak semuanya harus disampaikan. Yang dirancang untuk pembelajaran dengan pendekatan tematik, ini juga monggo saja, silakan. Lalu dengan media, mungkin modul luring, modul daring, pembelajaran interaktif, Google Classroom, Team, dan sebagainya. Ini barangkali adalah alternatif dari bisa yang diamati untuk teman-teman nanti bisa diterapkan. Lanjut. Ya, beban belajar pada PDR dan masa pandemi. Nah, ini ada saya perbandingkan begitu. Kalau yang isolasi normal demikian ada, dan sekarang pada pandemi, ya, apa yang memuat dan meliputi jumlah jam belajar dialokasikan untuk pembelajaran mata pelajaran misalnya SMA dapat menggunakan pendekatan tematik yang selama ini barangkali tidak bisa saja digunakan. Menetapkan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, semester, dan 1 tahun pembelajaran misalnya dalam 6 bulan. Apa saja yang kegiatan ini? Kegiatan tatap muka, paralel virtual meeting, maksimal 2 kali per mapel untuk setiap mapel misalnya. Ini contoh saja, ya. Jadi supaya jangan sampai seluruh guru inginnya adalah tatap muka, inginnya virtual meeting dan sebagainya. Nah, kalau tidak dibagi ini barangkali nanti juga bisa numpuk, anak-anak itu bisa mengerjakan semuanya adalah tiap hari dengan daring, sehingga kemungkinannya ada yang keberatan dari segi kuota dan sebagainya. Lalu yang kedua, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri dengan pemenuhan portofolio. Waktu tetap sesuai struktur, tapi durasinya bisa dikurangi. Jadi di sini penting adalah bahwa hal-hal yang mana yang di skala prioritas dalam daring ini tidak harus sama persis dengan beban belajar yang pada waktu normal. Lanjut. Ya, evaluasi BDR. Nah, di sini adalah yang kedua, evaluasi BDR. Nah, di sini bagaimana seorang pengawas menyikapi hal ini. Di sini barangkali Bapak dan Ibu semua yang terutama yang teman-teman yang sebagai pengawas itu tahu persis ya bahwa di sini adalah tugas kita sebagai pengawas itu adalah ada pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan. Dan ini semuanya bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan sebagai seorang pengawas, wah karena pandemi ini maka dari 4 tugas pokok ini ada yang ditinggalkan, itu juga tidak pas juga. Jadi semuanya masih memungkinkan. Nah, yang sebelah sini misalnya adalah apa sih identifikasi dan penetapan mutu kebijakan PDR. Nah, di sini mungkin kemarin itu begitu bulan Maret di minggu ketiga ya, minggu kedua dan ketiga ini dengan secara tiba-tiba itu adanya COVID ini, maka mungkin di sana hampir semua
stakeholder pendidikan belum siap, ya, apapun hasilnya. Lalu sekarang untuk kedepannya barangkali dalam pembelajaran ini, dalam evaluasi bisa kita menyusun rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak. Ini juga sesuai dengan standar pengelola. Nah, lanjut barangkali. Nah, di sini pengelolaan sekolah ya masa pandemi apa yang harus kita dalam proses pembinaan terhadap teman-teman kepala sekolah maupun di guru. Pengelolaan implementasi kebijakan BDR. Nah, pertama barangkali adalah tentang sarana prasarana. Nah, ini barangkali kita sebagai pengawas sekolah juga nanti akan menyampaikan ini penyemprotan, desinfektan, perawatan rutin, sarana. Kalau sekolah sudah 3 bulan ini nggak digunakan, apa yang akan terjadi kalau tidak dirawat secara rutin? Kalau Bapak dan Ibu mungkin beberapa hari yang lalu ya, minggu yang lalu di suatu sekolah itu ada 2 yang saya melihat di televisi itu, ada satu sekolah yang di ruang belajarnya itu di meja tempat buku anak-anak adalah ditemukan ular. Dan yang satu lagi itu adalah di daerah mana itu Jawa Barat ada ular yang bersembunyi di loteng. Nah, ini kan salah tanda-tanda kalau memang tidak pernah ditengok, tidak pernah dibersihkan dan sebagainya. Lalu yang kedua tentang implementasi kurikulum. Nah, tetap di dalam ini adalah review dan revisi kurikulum KTSP tetap ya disesuaikan. Ada hal-hal yang memang harus disesuaikan. Seperti tadi adalah jam tatap muka disesuaikan, nah, tetap di sana, metode dan sebagainya. SKL tetap diinikan kita review mana yang paling pas dan moda PJJ dan BDR ini pun juga harus ditentukan minimal apa yang peserta didik miliki alatnya, maka bisa kita menentukan moda yang paling tepat. Penilaian, moda penilaian, bentuk penilaian, barangkali itu juga perlu disesuaikan, tidak harus sama dengan yang ada kalau tatap muka. Pembelajaran, moda pembelajaran, ruang lingkup, ketercapaian, pembiayaan proses pembelajaran, laptop, kuota. Nah, ini biasa dengan dari mana sumber dananya. Penyusunan modul, peningkatan kemampuan. Nah, peserta didik kemarin kita mulai dari awal tahun pelajaran ya, ada PPDB, MPLS, eskul, dan bimbingan konseling. Lalu guru dan tenaga pendidikan, apa yang harus kita kelola, apa yang harus kita binakan, harus kepada pembinaan dan sebagainya. Lanjut barangkali. Nah, di sini evaluasi BDR oleh kita sebagai sesuai dengan judul ini ya. Apa sih yang perlu dievaluasi dalam BDR ini komponen? Pertama adalah ya dokumen perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, pengolahan nilai dan pelaporan dan refleksi guru. Nah, di sini bisa dalam dokumen perencanaan, daftar KD yang UPRKT, yang urgen dan sebagainya, silabus, RPP, bahan ajar. Apakah memang boleh katakan mana yang memungkinkan untuk diberikan pembelajaran di masa COVID ini. Daftar hadir, daring, rekaman, vikon dan sebagainya ini juga bisa menjadikan supaya tertib sesuai dengan yang telah disepakati antara pihak sekolah dengan peserta didik bisa di. Penilaian adalah ya kita lihat KD UKRK yang mana ada kisi-kisi ini bisa instrumen penilaian, naskah soal, atau luring daring, dan link penilaian jika menggunakan daring. Lalu pengolahan nilai pelaporan, ini juga bisa kita evaluasi. Lalu yang terakhir, refleksi guru. Tindakan refleksi guru seperti apa dengan membuat rencana penguatan atau perbaikan pembelajaran. Kalau memang yang kemarin dalam 3 bulan awal mungkin masih belum sempurna, bisa kita kita perbaiki untuk di tahun 2020-2021. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, desain evaluasi pembelajaran. Nah, di sini tadi kita anikan ya, ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak. Dalam persiapan, ini adalah identifikasi dan analisis kebijakan. Tadi juga kita sudah sama-sama menetapkan komponen dan indikator evaluasi yang dituangkan, lalu menyusun instrumen evaluasi ini dengan daring ya dan Google Map dan sebagainya. Respondennya ya guru, siswa dan orang tua peserta didik.
Lalu pelaksanaan instrumen diadarkan kepada guru, peserta didik, dan peserta didik sebagai responden, oleh responden, dan sebagainya. Evaluasi, rekapitulasi otomatis dilihat dari evaluasi oleh kepala sekolah, memberi feedback langsung. Dan yang rencana tindak, rencana hasil evaluasi dilakukan baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, atau setiap masa berakhirnya PDR. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh evaluasi daring ya dalam ini bisa dilihat dari instrumennya model. Nah, di sini ternyata bahwa yang mana yang dipilih oleh siswa yang paling banyak ya. Jadi penugasan yang dikirim lalu email. Jadi guru-guru ini mayoritas masih menggunakan penugasan yang dikirim sampai 59,5%. Lalu ada lagi yang modul mandiri, ada yang 5,5%, ada yang Google Classroom, ini sudah bagus, 26,7% dan sebagainya. Ini adalah bisa kelihatan. Lanjut, Pak. Nah, ini juga alasan pendidik tidak berpartisipasi, sehingga ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi. Kenapa? Atau tidak hadir, tidak ini, kenapa demikian? Ini ada beberapa alasan. Kan adalah sakit, itu adalah 4,8%. Ada yang izin kepentingan lain, masih ini ya, urgen itu 5,5%. Tanpa keterangan, ini cukup banyak ya, sampai 23,6%. Ada kendala daya dukung, ya internet dan sebagainya, ini cukup tinggi, yaitu adalah 20,1%. Tidak hadir, ini join semua, ini sampai 58,2%. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari PDR. Ini adalah salah satu contoh dari ciri-ciri HOT yang diteliti untuk setiap butir. Ini saya ambilkan dari salah seorang pengawas yang telah melakukan penelitian bahwa 85,7%, ya 8,57% adalah dalam evaluasi ini, dalam penilaian ini adalah menggunakan tes tertulis ya. Nah, di sini level kognitif yang diukur C5, T4, C5, C6, adanya data informasi kontekstual sebagai stimulus baik disajikan. Jadi luar biasa, ini guru-guru juga sudah menggunakan alat evaluasi ini. Lanjut barangkali. Ya, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, ini berikutnya adalah contoh tindak lanjut hasil evaluasi yang kemarin, apa yang harus kita siapkan dalam rangka pembinaan terhadap kepala sekolah maupun guru. Nah, ini saya coba kemarin itu untuk dibuatlah semacam seperti ini, misalnya pembagian tugas guru dan tenaga pendidikan, kapan, medianya apa, siapa yang mengerjakan, dan hasilnya seperti apa. Pembagian kelas, menyambut kelas, memberikan info awal tahun pelajaran, ini perlu disampaikan. Kita sebagai pengawas, kepala sekolah, guru ini juga perlu tahap-tahap ini. Menyambut peserta didik. Nah, ini juga karena kalau di SMP kelas 7, di SMA itu kelas 10, dan di SD itu juga kelas 1. Nah, ini kan bagaimana kita belum kenal dan sebagainya, baik guru dan sebagainya. Nah, ini adalah kira-kira kapan, medianya apa, ya minimal WA begitu ya. Wali kelas barangkali misalnya kelengkapan peserta didik, data perangkat, data peserta didik terkendala. Nah, ini solusinya apa? Kira-kira begitu satu kelas ada 30 orang misalnya. Data-data ini hasilnya bisa mengetahui data yang punya HP, laptop, data yang terkendala, dan sebagainya. Informasi sekolah misalnya apa? Misalnya informasi umum, jadwal pelajaran, PDR, tata tertib. Nah, tata tertib ini juga tertib sekolah seperti biasa dan juga tertib pada waktu BDR. Harus seperti apa? Apakah siswa mengikuti apa yang harus diikuti dari awal pagi sampai ini? Apakah nah, ini juga perlu disamakan persepsinya. Nah, siapa yang menyampaikan? Barangkali bisa wali kelas dan sebagainya. Lalu pelayanan pendidikan dimulai dari MPLS, PDR, eskul, dan sebagainya. Lanjut, Pak. Contoh. Nah, ini contoh langkah misalnya persiapan. Yang tadi itu
pembuatan perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini biasanya adalah dengan grup WA dan sebagainya. Nah, ini adalah guru. Lanjut, Pak. Nah, ini misalnya komponen WA. Siapa aja yang harus ada di dalam WA yang berjalan? Mungkin peserta didik, guru mapel, wali kelas, staf kesiswaan, kurikulum, BK dan sebagainya. Ini pun seandainya adalah teman-teman ada yang guru dan sebagainya atau siswa yang punya WA, paling tidak juga ada bisa melibatkan orang tua teman-teman, terutama yang di SD. Ya, kalau mungkin SD kan belum biasa menggunakan HP. Kalau di SMA, SMK, SMP mungkin sudah terbiasa. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh skenario BDR tahun ini, tahun misalnya 2020-2021. Misalnya di sini apa sih kira-kira yang akan kita inikan dalam proses katakanlah pembelajaran yang secara singkat. Jadi 5 menit pertama apa? Nah, ini menit-menit ini monggo silakan sesuaikan dengan jumlah jam pelajaran sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Apa kegiatan intinya apa, penutup dan sebagainya. Ini adalah sedikit supaya lebih singkat dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah peran dalam BDR. Di sini misalnya ada peran kepala sekolah, peran dan sebagainya. Di sini misalnya dalam peran kepala sekolah persiapan apa? Pelaksanaan, evaluasi. Nah, di sini tetap ada evaluasi. Jadi evaluasi tidak harus dari pengawas, tapi juga mulai dari guru dan kepala sekolah dan sebagainya. Di sini perencanaannya apa? Pelaksanaannya dan evaluasi. Misalnya mereview, kalau di dalam evaluasi mereview setiap usul guru, melakukan BDR, tim evaluasi memantau persiapan, evaluasi memantau dan sebagainya supaya bisa terinci barangkali. Lanjut, saya tidak inikan semua. Nah, ini adalah contoh evaluasi dari guru, peran dari guru apa? Ya, menyiapkan dari persiapan dari 1 sampai 11 Juli, mendiskusikan materi dan sebagainya. Nah, pelaksanaan juga dengan evaluasi. Guru di dalam evaluasi ini melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan yang dilakukan, merencanakan strategi baru, melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Ini adalah peran daripada guru dalam PDR. Lanjut, Pak. Nah, ini orang tua, peserta didik, perlu juga ada perannya. Persiapannya apa? Mengikuti, mencermati informasi sekolah, ya, supaya dari awal tadi menyiapkan perangkat PDR, misalnya yang punya laptop, HP, buku, modul, dan lain-lain begitu menyiapkan. Lalu juga pelaksanaannya seperti apa? Membimbing, mendampingi peserta didik. Nah, ini boleh katakan yang tiba-tiba ya seorang orang tua boleh katakan harus siap membimbing dan mendampingi peserta didik, terutama di teman-teman di SD tanpa orang tua ini agak kesulitan dan sebagainya. Lalu evaluasinya memberikan masukan dan saran untuk pelaksanaan BDR selanjutnya. Apa yang masukan orang tua terhadap kita, terhadap guru, sekolah, pengawas itu juga sangat-sangat penting ya. Berkomunikasi dengan sekolah terkait dengan perkembangan putra-putrinya selama mengikuti BDR. Nah, ya, ini adalah peran daripada orang tua. Berikut. Nah, ini adalah peran dari pengawas, ya, pengawas sekolah kita ya. Jadi persiapannya melakukan monitoring kesiapan sekolah dalam pelaksanaan BDR. Jadi siap atau tidak, memberikan motivasi arahan pada kepala sekolah dan guru, melaporkan kendala yang dialami, melaporkan kesiapan, memberikan bimbingan, pembinaan dan saran, memastikan keterlaksanaan BDR di hari pertama, lalu melakukan komunikasi rutin dengan kepala sekolah. Pelaksanaannya seperti itu. Nah, evaluasinya barangkali di sini adalah membuat resume hasil monitoring keberhasilan BDR daring. Sekolah binaannya memberikan solusi bila ada permasalahan dalam kegiatan BDR, membuat laporan kegiatan BDR, menganalisis, menindaklanjuti hasil analisis MONEP, dan melakukan komunikasi dengan sekolah. Ini adalah dari peran dari pengawas dan evaluasi dari pengawas. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah suatu moto ya, kita persiapannya bersama, pelaksanaan dengan kebersamaan, evaluasi bersama, berhasil bersama, dan berprestasi
untuk semuanya. Barangkali itu Bapak dan Ibu semua, teman-teman peserta, teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Ini waktunya memang 30 menit persis. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, insya Allah siap untuk kita berdiskusi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.